Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Mungkin aku tidak akan tumbuh secepat ini, Xiao Fan tertawa dingin. Mendengar nada bicara Xiao Fan, wajah Qin Wuhan berubah muram. Dia tahu Xiao Fan masih menyalahkan mereka. Namun Qin Wuhan tidak punya pilihan. Istana Kongchen, aula utama. Pemimpin Istana Kongchen dan yang lainnya sudah tahu bahwa Xiao Fan dan Qin Wuhan sedang menuju ke sini. Mereka semua memiliki ekspresi yang rumit, perasaan campur aduk dalam hati mereka, dan tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Di antara mereka, Wen Zhen dan Yulong juga ada di sana. Di mana Tuan Kuan Xing? Kapan dia akan tiba? Tanya Dewa Abadi Wen Zhen dengan cemas. Ia bahkan lebih cemas daripada pemimpin Istana Kongchen. Dewa Abadi Wen Zhen dan orang-orang dari keluarga Wen telah berdoa agar Xiao Fan mati dengan kejam berharap surga dapat membantu. Hasilnya, Xiao Fan tidak hanya tidak mati, kekuatannya malah semakin kuat, dari yang tadinya sebanding dengan ranah Shenlun, kini mampu melawan kultivator ranah Wusheng, dan kini dia bahkan mampu mengalahkan ranah Wusheng. Dapat dikatakan bahwa selama periode ini, Dewa Abadi Wen Zhen berada dalam keadaan panik setiap hari. Kini, hari itu akhirnya tiba. Xiao Fan kembali ke alam Kongchen secara terbuka, dan semua orang tahu tujuan perjalanannya. Entahlah, kurasa kita harus menunggu sedikit lebih lama, pemimpin Istana Kongchen mendesah. Sialan, wajah Dewa Abadi Wen Zhen memucat, ia berkata dengan suara berat, anak ini sangat jahat. Ayo kita hubungi klan dewa. Menghubungi para dewa. Apa kamu gila? Kata Yulong dengan marah, lagi pula Xiao Fan berasal dari alam Kongchen kita. Dia baru saja kembali, dan kita belum tahu apa hasilnya nanti, dan kamu akan menghubungi klan dewa. Apa kamu tidak khawatir membuatnya marah? Membuatnya marah, kata Wen Zhen dingin. Apa kamu tidak tahu kenapa dia kembali? Kamulah yang memprovokasi dia sejak awal. Kamu pikir kenapa Xiao Fan meninggalkan alam Kongchen? Tanya Yulong dengan suara berat. Benar, Wen Zhen, semua orang tahu tentang dendam antara kamu dan Xiao Fan, tapi itu urusanmu, jangan libatkan alam Kongchen. Seorang dewa abadi lain berbicara dengan suara berat. Benar sekali, kamu sangat jelas tentang kekuatan Xiao Fan saat ini. Jika dia melampiaskan amarahnya pada alam Kongchen, kita tidak akan mampu menahan amarahnya. Wen Zhen, tenanglah. Saat kamu bertemu Xiao Fan nanti, ambillah inisiatif untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin dia akan memaafkanmu. Para tetua lainnya juga angkat bicara. Kalian bukan itu yang kalian katakan saat Xiao Fan mengambil harta karun kekacauan. Teriak Dewa Abadi Wen Zhen, matanya merah karena marah. Masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Wen Zhen, harap tenang, kata pemimpin Istana Kongchen dengan suara berat. Benar sekali, Wen Zhen, apa yang bisa kamu ubah dengan penampilanmu saat ini? Ketika Xiao Fan tiba, jelaskan semuanya kepadanya dan bila perlu kamu harus memohon padanya. Benar sekali, Wen Zhen, kamu telah hidup selama bertahun-tahun, kamu pasti bisa memahami hal ini, kan? Hari ini, semua orang menekan Dewa Abadi Wen Zhen, dan tak seorang pun akan melindunginya di depan Xiao Fan. Kalian Wen Zhen sangat resah saat ini. Hehehe Wen Zhen, lama tak berjumpa. Pada saat itu, suara Xiao Fan yang mencibir terdengar di luar aula utama Istana Kongchen. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Mereka tidak merasakan aura Xiao Fan yang mendekat sebelumnya. Wajah Wen Zhen yang abadi berubah drastis, ia tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Fan muncul 100 meter di belakangnya. Xiao Fan, kamu ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Wen Zhen. Hahaha Wen Zhen. Aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Xiao Fan tertawa dingin. Di dekatnya, Qin Wuhan tetap diam. Apa-apa yang kamu inginkan? Kata Wen Zhen dengan ngeri. Yah, terima kasih sudah menjagaku waktu itu.
Aku kembali hari ini untuk menemuimu, seniorku, ada yang salah? Tanya Xiao Fan ringan. Dewa abadi Wenzhen harus mati, tetapi ia harus dibunuh secara perlahan. Xiao Fan, kamu sudah kembali, silakan masuk. Xiao Fan silakan masuk dan duduk. Beberapa tetua lainnya juga angkat bicara. Xiao Fan mencibir, melangkah maju, memasuki aula, dan berdiri di samping Wenzhen. Wenzhen sedingin es dan merasakan tekanan dari Xiao Fan. Aura yang terpancar dari pihak lain bahkan lebih kuat daripada aura Quan Xing. Xiao Fan melirik para tetua di aula. Ketika tatapannya tertuju pada Dewa Abadi Yulong, ia tersenyum dan berkata, "Senior Yulong, lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Yulong tercengang. "Tidak buruk, Xiao Fan, duduk dan bicaralah," kata pemimpin istana Kong Chen sambil tersenyum kecut. "Baiklah." Xiao Fan mengangguk. "Silakan kemari." Pemimpin istana Kong Chen memberi isyarat silakan dan mempersilakan Xiao Fan duduk di sebelah kursi utama di aula. Xiao Fan juga tidak ragu-ragu, ia langsung mengangguk, berjalan ke kursi wakil di sebelah kursi utama di aula, lalu duduk, menatap Wenzhen dengan ekspresi tenang. "Aku tidak pernah menyangka, Wenzhen, bahwa kamu dan aku akan berakhir seperti ini," kata Xiao Fan ringan, nadanya penuh penghinaan. "Xiao Fan, aku adalah tetua Dewa Abadi Istana Kong Chen, apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Wajah Wenzhen memucat, dan dia sangat ketakutan, tetapi kali ini dia harus memaksakan diri untuk tetap bersemangat dan tidak mau kalah dari Xiao Fan. "Hehehe, apa yang bisa kulakukan padamu? Siapa yang bisa melakukan apapun padamu? Kamu kan tetua Dewa Abadi Istana Kong Chen." Xiao Fan tertawa dingin, tetapi niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya membuat seluruh aula membeku. Bahkan pemimpin istana Kong Chen pun merasakan dingin yang menusuk. "Xiao Fan, apa yang terjadi saat itu bukan keputusanku sendiri," teriak Wenzhen. Apa maksudmu? Katakan saja padaku," kata Xiao Fan ringan. Ia tertarik mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Wenzhen. Di mata Xiao Fan saat ini, Wenzhen sudah mati, tetapi dia hanya ingin membuatnya semakin menderita. Di aula, ketika orang lain mendengar apa yang dikatakan Wenzhen, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka khawatir Wenzhen akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan menyeret mereka. "Wenzhen, sebaiknya kamu jaga ucapanmu." "Benar sekali, Wenzhen, jangan main-main." "Benar sekali, jangan lupa, kamu masih punya keluarga Wen." Termasuk pemimpin istana Kong Chen, banyak petinggi angkat bicara, dan bahkan menggunakan keluarga Wen sebagai ancaman untuk mengingatkan Wenzhen agar tidak berbicara sembarangan. Semua orang pernah mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda tentang tindakan Xiao Fan sebelumnya. Jika Dewa Abadi Wenzhen mengungkapnya sekarang, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan? Xiao Fan mencibir dan melihat semua ini. "Apa kalian takut?" tanya Wenzhen dingin. Dia belum mengatakan apa-apa, tapi orang-orang ini sudah marah. Pada saat ini, aura kuat mendekat, mengejutkan semua orang di aula. Merasakan aura yang besar ini, Wenzhen menunjukkan ekspresi gembira Quan Xing datang. Jika Quan Xing bisa datang dan mengambil alih, dia akan diselamatkan. Pemimpin istana Kong Chen dan yang lainnya menghela napas lega. Sejujurnya, mereka semua berada di bawah tekanan yang sangat besar saat sendirian dengan Xiao Fan. "Hahaha, saudara Xiao, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum kamu datang?" Sebuah suara terdengar. Detik berikutnya, Quan Xing, seorang kultivator yang bertanggung jawab atas alam Kong Chen, muncul. Ia berambut putih dan berwajah muda. Dilihat dari raut wajahnya, ia jauh lebih muda daripada pemimpin istana Kong Chen dan yang lainnya. "Salam, Senior Quan Xing." "Salam, Senior Quan Xing." "Salam, Senior." Mendengar suara Quan Xing, semua petinggi, termasuk pemimpin istana Kong Chen, memberi hormat dengan tinju mereka, masing-masing menunjukkan sikap hormat. Mereka semua terkejut bersamaan. Mengapa Quan Xing dan Xiao Fan berbicara begitu ramah? Biasanya di dalam pikiran mereka,
senior Kuan Xing adalah orang yang sangat angkuh, tapi cara dia menyapa Xiao Fan barusan, agak. Sepertinya dia mengeluh mengapa Xiao Fan tidak memberitahunya terlebih dahulu untuk datang. Pada saat ini, mereka bingung dan bertanya-tanya apa hubungan antara Kuan Xing dan Xiao Fan. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Wen Zhen. "Yah, senior Kuan Xing, kamu juga di sini," Xiao Fan berkata dengan tenang, "ini hanya masalah kecil. Aku tidak bermaksud mengganggumu." "Hahaha, bagaimana mungkin masalah yang menimpa saudara Xiao bisa dianggap masalah sepele?" Kuan Xing tertawa bahak dan berjalan mendekati Xiao Fan mungkin demi melihatnya. Kuan Xing tidak sopan dan langsung duduk di kursi utama ketika Xiao Fan melihat Kuan Xing muncul. Dia bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya, tetapi hanya duduk di kursi wakil ketua. "Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Katakan padaku, aku akan mengambil keputusanmu," kata Kuan Xing gembira. "Senior, apakah kamu menanyakan pertanyaan ini meskipun kamu sudah tahu jawabannya? Seharusnya kamu sudah sangat jelas tentang masalah antara aku dan Alam Kongchen," kata Xiao Fan ringan sambil melirik Kuan Xing. "Hehe, aku sibuk sekali seharian, mana mungkin aku tahu." Kuan Xing tertawa datar dan berkata dengan ringan. Kuan Xing tentu saja tahu betul mengapa Xiao Fan meninggalkan Alam Kongchen, karena dia sudah lama tertekan memikirkan masalah ini. Monster seperti itu ternyata dikhianati oleh orang-orang dari istana Kongchen ini. Kalau saja Kuan Xing tidak sedang sibuk pada saat itu dan khawatir terjadi sesuatu pada petinggi istana Kongchen serta ketidakstabilan yang terjadi di kerajaan Kongchen, dia pasti sudah turun tangan sejak lama terlebih lagi. Seiring Xiao Fan tumbuh dewasa, Kuan Xing juga punya ide lain. Itu berarti Xiao Fan akan menyingkirkan kemarahannya sendiri di masa depan. Pada saat itu, Kuan Xing akan maju dan bertindak seperti orang baik untuk membantu Xiao Fan melampiaskan amarahnya, dan kemudian mengundang Xiao Fan untuk membawa orang-orang dari wilayah bintang Hongtian kembali. Saat itu, Xiao Fan akan tetap menjadi anggota Alam Kongchen mereka. "Yah senior, kalau kamu tidak tabu, ya sudahlah. Lagi pula itu tidak penting," kata Xiao Fan ringan. "Hahaha, jangan khawatir, saudara Xiao. Aku akan mengurus masalah ini untukmu." Kuan Xing tertawa terbahak-bahak, ia menatap pemimpin istana Kongchen dan berkata dengan dingin, "Ada apa?" Pada saat ini, Kuan Xing, yang sedang berbicara dengan pemimpin istana Kongchen, tiba-tiba berubah sikap. Ia kehilangan ekspresi ramahnya sebelumnya dan kini memasang ekspresi kejam, membuat pemimpin istana Kongchen bergidik. Ini dulu pemimpin istana Kongchen memasang ekspresi muram di wajahnya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Di bawah tekanan Kuan Xing, pemimpin istana Kongchen tidak berani berbohong sama sekali. Di aula utama, ekspresi para petinggi tampak rumit. Awalnya mereka mengira kemunculan Kuan Xing akan mampu menekan Xiao Fan, tetapi pada akhirnya ternyata Kuan Xing datang ke sini bukan untuk menjaga ketertiban, melainkan untuk membantu Xiao Fan mencari keadilan. Qin Wuhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Xiao Fan mengalami kesengsaraan, ia mendengar suara Kuan Xing di telinganya. Saat itu, Qin Wuhan tahu bahwa Kuan Xing dan Xiao Fan pasti ada hubungannya. Akan tetapi, Kuan Xing kemudian memberitahu Qin Wuhan agar tidak membocorkan rahasia transmisi suaranya, sehingga Qin Wuhan tidak memberitahu pemimpin istana Kongchen dan yang lainnya. Sekarang, Kuan Xing ada di pihak Xiao Fan, dan dapat dikatakan bahwa Wen Zhen tidak punya jalan keluar. Wajah Wen Zhen sendiri sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Begitulah yang terjadi, senior. Pemimpin istana Kongchen memasang ekspresi muram di wajahnya saat menceritakan seluruh kisah, bahkan fakta bahwa dia dan Qin Wuhan serta yang lainnya telah membahas pengiriman Xiao Fan untuk meredakan amarah alam naga ilahi. Karena pemimpin istana Kongchen tahu betul bahwa meskipun dia tidak mengatakannya sendiri, Xiao Fan akan berbicara nanti. Mendengar semua detailnya, wajah Kuan Xing menjadi semakin muram. Ia tahu Xiao Fan telah dikhianati. Tetapi ia tidak menyangka semuanya akan begitu spektakuler. Wajah Xiao Fan tidak berekspresi,
tetapi dingin di matanya bahkan lebih kuat. Dasar-dasar sampah, apalagi yang kalian lakukan? Kuan Xing tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Pemimpin istana Kongchen dan yang lainnya mengorbankan Xiao Fan hanya karena tak ingin berperang dengan alam naga ilahi. Apakah alam Kongchen takut dengan alam naga ilahi? Pada awalnya, Xiao Fan juga berpikir bahwa alam Kongchen tidak sekuat alam naga ilahi. Namun kemudian, saat bertarung memperebutkan harta karun kekacauan, kekuatan yang ditunjukkan oleh alam Kongchen tidaklah lemah. Alam Kongchen sama sekali tidak takut terhadap alam naga ilahi, tapi mereka mengorbankan Xiao Fan, ini sungguh tidak dapat diterima. Senior Kuan Xing, ini ada hubungannya dengan Wen Zhen. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan membuat keputusan seperti ini. Ujar pemimpin istana Kongchen dengan penuh kesedihan. Benar sekali, senior, mereka semua adalah Wen Zhen. Dia punya dendam terhadap Xiao Fan saat itu dan tekad untuk melenyapkannya. Kami percaya tipuannya, jadi itu alasannya. Benar sekali, senior, ini semua salah Wen Zhen. Sekelompok petinggi mengikuti ucapan pemimpin istana Kongchen. Kalian wajah Wen Zhen memucat. Wen Zhen, kamu harus mengaku bersalah. Pemimpin istana Kongchen berbicara dengan suara berat, penuh peringatan. Wen Zhen gemetar karena marah. Tetapi dia tahu betul bahwa dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Wen Zhen, jelaskan semuanya, kata Kuan Xing dengan suara berat. Ini wajah Wen Zhen memucat, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan suara berat, ini semua salahku. Kepergian Xiao Fan dari alam Kongchen sepenuhnya adalah tanggung jawabku. Jika bukan karena aku, ini tidak akan terjadi. Mendengar perkataan Wen Zhen, ekspresi Kuan Xing membeku. Di aula utama, kepala istana Kongchen dan yang lainnya menghela napas lega. Xiao Fan memasang ekspresi kosong, diam menunggu apa yang akan terjadi. Karena Kuan Xing sudah muncul, ia tak perlu bicara lagi, ia akan menunggu Kuan Xing menjelaskannya. Jika Xiao Fan tidak puas dengan hasil akhirnya, ia akan terus berbicara, senior Kuan Xing, kamu sudah dengar semuanya. Semua ini disebabkan oleh Nen Zhen, ini semua salahnya. Pemimpin istana Kongchen tertawa sinis. Ya, senior Kuan Xing, masalah ini semua salah Wen Zhen. Kami semua sangat menghormati Xiao Fan. Benar sekali, aku sudah mengatakannya saat itu. Xiao Fan adalah seorang jenius mengerikan yang baru muncul di alam Kongchen kita setelah ratusan ribu tahun. Bagaimana mungkin kita tidak melatihnya dengan baik? Ini semua salah Wen Zhen. Jika bukan karena dia, semua yang terjadi sekarang tidak akan terjadi. Beberapa petinggi juga angkat bicara. Karena Wen Zhen bersedia mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab atas segalanya, mereka hanya akan mengikuti arus dan melimpahkan semua tanggung jawab kepada Wen Zhen. Wajah abadi Wen Zhen pucat pasi, ia tahu nasibnya sudah di ujung tanduk hari ini. Tetapi ia tak pernah menyangka hanya karena masalah sekecil itu, ia akan bunuh diri. Apa kamu pikir aku bodoh? Kuan Xing murka, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang seluruh aula istana Kongchen. Pemimpin istana Kongchen dan yang lainnya merasakan jantung berdebar kencang dan wajah menereka memucat. Senior Kuan Xing, kenapa kamu berkata begitu? Tanya pemimpin istana Kongchen. Biarin Wen Zhen menanggung semuanya sendirian. Terus kamu mau menyelesaikan masalah ini. Kamu pikir aku tidak ngerti pikiran-pikiran kecilmu itu? Kata Kuan Xing dingin, menatap pemimpin istana Kongchen, lalu mengamati semua orang di aula. Senior, pemimpin istana Kongchen tampak pucat. Hanya dengan sekali pandang ke arah Kuan Xing, dia merasa jiwa akan meledak dan dia tidak mampu menahan tekanan dari pihak lain. Beri saudara Xiao penjelasan, kata Kuan Xing dengan suara berat. Masalah ini kami memang bertanggung jawab sejak awal. Kepala istana Kongchen memasang ekspresi muram di wajahnya, ia dapat melihat bahwa Kuan Xing benar-benar marah, dan tidak hanya berpura-pura untuk Xiao Fan. Pemimpin istana Kongchen adalah orang pertama yang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan terkait masalah Xiao Fan. Namun, Yulong juga angkat bicara.
Aku juga salah tentang apa yang terjadi dengan Xiao Fan. Mendengar ucapan Yulong, semua orang di aula tercengang, bahkan Xiao Fan pun tercengang. Ia tak mengira Yulong pun terlibat dalam kejadian ini. Apa kesalahanmu? Tanya Kuan Xing dengan heran. Aku tidak menghentikan mereka, itu tanggung jawabku, kata Yulong dengan penuh kesedihan. Kuan Xing, Xiao Fan. Mereka semua paham bahwa Yulong mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari orang lain dan menjauhkan diri sepenuhnya dari masalah ini. Selanjutnya, Kuan Xing menghela napas dan berbicara dengan suara berat. Semua petinggi istana Kongchen bersuara silih berganti. Mereka yang merasa tidak bertanggung jawab pun mengakuinya, dan mereka yang telah berpartisipasi dan setuju untuk menyerahkan Xiao Fan ke alam naga tiahi pun mengakuinya. Ini salahku, Xiao Fan adalah bawahanku, tapi aku. Wajah Qin Wuhan tampak jelek, dan dia menjelaskan semua kesalahan yang telah dilakukannya. Pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan dan yang lainnya semuanya mengakui kesalahan mereka dan mengakui perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Wajah Kuan Xing memucat, ia tak menyangka para sampah istana Kongchen ini begitu lemah, bahkan menjadi yang pertama mempertimbangkan untung ruginya. Saudara Xiao, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Tanya Kuan Xing dengan suara berat. Senior, bagaimana menurutmu? Xiao Fan bertanya dengan tenang. Bunuh mereka semua, kata Kuan Xing sambil menggertakkan giginya. Xiao Fan. Semua orang mendengar kata-kata Kuan Xing, pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan, dan yang lainnya merasakan sakit di hati mereka. Namun, wajah Xiao Fan berkedut, ia sangat bingung, apakah Kuan Xing sengaja mencoba mengujinya. Saudara Xiao, bagaimana menurutmu? Kuan Xing menatap Xiao Fan dengan serius. Melihat ekspresi serius Kuan Xing, Xiao Fan yakin bahwa pihak lain benar-benar sedang mencoba mengujinya. Baiklah, senior, silakan bunuh mereka semua, kata Xiao Fan ringan. Kuan Xing bingung. Dia hanya mencoba mundur untuk maju dan ingin mengucapkan sopan kepada Xiao Fan. Dalam imajinasi Kuan Xing, Xiao Fan seharusnya berkata lupakan saja, tidak juga, senior, kamu terlalu berlebihan. Tapi, Xiao Fan langsung setuju. Dia tahu kalau aku berencana mengujinya, jadi dia yang mengujiku duluan. Setelah mendengar percakapan antara Xiao Fan dan Kuan Xing, pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan dan yang lainnya tampak sangat jelek. Meskipun mereka semua mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Kuan Xing dan Xiao Fan, nyawa mereka kini dipertaruhkan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir dengan tenang. Yang paling menarik adalah ekspresi Wen Zhen. Awalnya, Wen Zhen memutuskan untuk menunggu kematian dengan tenang, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan dan Kuan Xing, ia menyadari bahwa pada akhirnya, mungkin semua orang akan mati bersama dan dikubur bersamanya. Jika ini benar, Wen Zhen merasa itu sepadan. Xiao Fan, apakah kamu yakin? Kuan Xing ragu-ragu sejenak dan berbicara perlahan. Hehehe, kenapa? Senior kan yang mengusulkan hal itu duluan, dan aku setuju saja. Xiao Fan tersenyum tipis. Kamu lupakan, terserah kamu saja. Kalau kamu mau membunuh mereka, bunuh saja aku tidak peduli. Kuan Xing ragu-ragu dan mendesah tak berdaya. Kuan Xing benar-benar tidak ingin terlibat lagi, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bukan di alam Kongchen, melainkan di wilayah Wuji. Kini Kuan Xing juga kecewa dengan alam Kongchen. Faktanya, di mata Kuan Xing, seluruh alam Kongchen tidak seberharga Xiao Fan. Xiao Fan yang sekarang bahkan membuat orang seperti Wuji pun terkejut. Yah, baiklah. Xiao Fan mengangguk pelan. Dengan wajah serius, ia menatap Qin Wuhan, pemimpin istana Kongchen, Yulong, dan yang lainnya. Mereka merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiao Fan, dan masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin mengalir melalui tubuh mereka. Rasa takut yang mendalam. Xiao Fan menghela napas. Lupakan saja. Mendengar Xiao Fan berbicara, pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan, dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka semua menunjukkan ekspresi lega dan memberi hormat kepada Xiao Fan dengan tinju.
Mereka sekarang mengerti bahwa Xiao Fan tidak lagi berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Sekarang Xiao Fan memenuhi syarat untuk sejajar dengan Quan Xing. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Wen Zhen tercengang. Mungkinkah Xiao Fan juga akan mengampuninya? Tapi, Wen Zhen, kamu tetap harus mati, kata Xiao Fan dingin. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Wen Zhen yang tadinya bersemangat, tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Bunuh aku kalau kamu mau, kata Wen Zhen dingin. Ia tahu ia sudah dikutuk dan hanya berharap semuanya cepat berakhir. Yah tentu saja, kata Xiao Fan dingin. Sosoknya menghilang bagai hantu, dan sesaat kemudian ia muncul di hadapan Wen Zhen. Ia segera bertindak untuk menghancurkan meridian dan tulang Wen Zhen, sekaligus mencabik-cabik jiwanya. Dewa abadi Wen Zhen meraung kesakitan, merasakan siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Xiao Fan melumpuhkan Wen Zhen, dia langsung menjatuhkannya satu ranah, dan kemudian melemparkannya ke diagram bintang. Xiao Fan menyerahkannya pada Wei Zhongshan. Dewa abadi Wen Zhen harus mati, tetapi jika dia mati seperti ini, Xiao Fan merasa itu terlalu mudah baginya. Semua orang di aula tampak tenang, tak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Xiao, apakah kamu puas? Kata Quan Xing sambil tersenyum. Yah puas, senior, tanya Xiao Fan balik. Sesaat kemudian, ia kembali duduk di kursi dan menatap Quan Xing. Aku puas, Quan Xing mendesah tak berdaya, ia tidak bisa memanfaatkan Xiao Fan. Anak ini sangat licik dan sama sekali tak memberi kesempatan pada Quan Xing. Kalau senior puas, aku juga puas. Xiao Fan mengangguk pelan. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Quan Xing menenangkan kepalanya tanpa berkata-kata. Pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan, dan yang lainnya berdiri di aula utama, merasa seolah-olah mereka semua adalah junior. Baiklah, saudara Xiao, masalah ini sudah selesai. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mempertimbangkan kembali ke alam Kongchen? Quan Xing mengganti topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar pertanyaan Quan Xing ini, pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan, dan yang lainnya terkejut. Mereka semua memandang Xiao Fan. Jika Xiao Fan bersedia kembali ke alam Kongchen pasti akan berada dalam masalah. Pertama-tama, klan dewa pasti akan menimbulkan masalah bagi alam Kongchen, dan hal yang sama berlaku untuk alam Phoenix, klan Guitong, klan Xionggu, Del. Selain itu, Xiao Fan masih memiliki harta karun kekacauan di tubuhnya, dan alam lain juga akan mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun secara relatif, manfaat alam Kongchen juga tak terbatas. Dengan Xiao Fan yang memimpin, kekuatan alam Kongchen akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa manfaat kembalinya Xiao Fan ke alam Kongchen pasti jauh lebih besar daripada kerugiannya. Ya, aku tidak mau menjawabnya, kata Xiao Fan ringan. Kamu tidak apa-apa kalau kamu tidak kembali, tapi bukannya orang-orang yang kamu bawa pergi juga ingin kembali? Kata Quan Xing tanpa berkata-kata. Kalaupun aku kembali, itu bukan sekarang, kata Xiao Fan ringan. Xiao Fan berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Jika dia mengirim orang-orang dari wilayah bintang Hongtian kembali ke alam Kongchen, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Xiao Fan merasa situasi saat ini baik-baik saja, ia bebas dan tak terkekang, dan tak seorang pun bisa menemukan kelemahannya. Baiklah, Quan Xing mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Xiao Fan benar. Kalau begitu aku juga pergi. Sampai jumpa. Xiao Fan menghela napas, perlahan berdiri, dan bersiap pergi. Tunggu. Quan Xing segera berbicara dan menghentikan Xiao Fan. Ada lagi. Xiao Fan tertegun. Ada sesuatu yang terjadi. Quan Xing mengangguk, ia memandang pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan, dan yang lainnya, lalu berkata dengan tenang, kalian boleh pergi. Ya, senior, ya. Pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan dan yang lainnya semuanya setuju. Baiklah, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Kata Xiao Fan ringan. Kalau sebelumnya kamu tidak datang, kami pasti akan menghubungimu, Quan Xing berkata sambil tersenyum.
Rencana melawan dewa akan segera dimulai. Kapan? Mendengar ini, ekspresi Xiao Fan berubah. Sebentar lagi ya, seharusnya sebentar lagi. Kuan Xing berkata sambil tersenyum. Jangan pergi, ikut aku, agar kita bisa membagi tugas nanti. Xiao Fan membujuk dan mengangguk. Baiklah. Xiao Fan sangat penasaran dengan apa yang sedang direncanakan Wu Ji dan yang lainnya. Ayo pergi, Kuan Xing mengangguk. Ya, Kuan Xing melesat menembus ruang dan meninggalkan aula istana Kongchen bersama Xiao Fan. Merasakan hilangnya dua aura kuat itu, pemimpin istana Kongchen, Qin Wuhan dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah kamu merasakannya? Aura mereka hilang. Apakah mereka sudah pergi? Tidak masalah mereka pergi atau tidak. Kita tetap tidak bisa masuk dan mengganggunya. Mengerti? Xiao Fan dan Kuan Xing pergi. Dalam perjalanan, Xiao Fan bertanya kepada Kuan Xing apa langkah selanjutnya. Aku juga tidak tahu. Semua rencana sudah diselidiki oleh Wu Ji, dan aku langsung bertindak. Kuan Xing menawarkan. Xiao Fan, preman yang hanya menggunakan kekuatan dan tidak menggunakan otaknya adalah orang-orang seperti Kuan Xing. Tak lama kemudian, Xiao Fan dan Kuan Xing tiba di wilayah Wu Ji. Kali ini ketika dia tiba di sini, Xiao Fan merasakan lebih banyak aura ranah Wusheng. Hehehe, kamu kaget ya? Kamu pasti tidak menyangka kekuatan kita akan sehebat ini. Kuan Xing mengeluarkan topeng dan memasangnya di wajahnya. Setelah topeng dipakai, aura Kuan Xing tiba-tiba berubah, dan Xiao Fan tidak dapat melihat wujud aslinya. Hehehe, ini hasil penelitian Wu Ji. Keren kan? Suara Kuan Xing berubah. Bahkan ia pamer pada Xiao Fan. Xiao Fan mencibir, dan saat berikutnya, dia berubah wujud menjadi Kuan Xing, bahkan aura dan kultivasinya sama bertahan dengan Kuan Xing. Kuan Xing, bukankah ini luar biasa? Xiao Fan, yang berpura-pura menjadi Kuan Xing, memutar. Kamu hebat sekali. Kuan Xing tak bisa berkata-kata. Ia tak membayangkan kemampuan menyembunyikan Xiao Fan begitu hebat hingga ia bisa berubah wujud menjadi dirinya tepat di hadapannya. Hehehe, baiklah, ayo pergi, kata Xiao Fan ringan. Nak, cepat kembali dan jangan gunakan wajahku, kata Kuan Xing buru-buru. Tidak, aku ingin menggunakan wajahmu, kata Xiao Fan dengan tenang. Mengapa? Kuan Xing tercengang. Karena kamu sangat tampan. Xiao Fan menyeringai. Kuan Xing, nak, berhenti membuat masalah. Banyak orang yang tidak tahu identitasku. Kalau kamu pakai wajahku, aku bisa dapat masalah nanti. Cepat ganti, hei, kata Kuan Xing cepat. Hehehe, apa yang kau takutkan? Pengecut. Xiao Fan tersenyum tipis dan mengejek Kuan Xing. Omong kosong, tentu saja aku takut. Kalau terjadi sesuatu padaku, alam Kongchen akan tamat. Berhentilah membuat masalah dan cepatlah kembali, kata Kuan Xing cemas. Baiklah, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian, penampilannya berubah dan ia menjadi seperti Qin Wuhan. Kuan Xing, kamu mau membuatku marah setengah mati. Kuan Xing terdiam. Kamu tidak akan mati semudah itu, kata Xiao Fan ringan. Jangan gunakan orang-orang dari alam Kongchen, mengerti? Kumohon, kata Kuan Xing mendesak. Baiklah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu ia mengubah penampilannya menjadi pemimpin istana Phoenix Langit. Bagaimana dengan ini? Baiklah, baiklah, ini bagus. Kuan Xing mengangguk berulang kali. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ya, setelah beberapa saat, Kuan Xing membawa Xiao Fan ke aula tempat Wu Ji berada. Pada saat ini, di aula, selain Wu Ji, ada beberapa kultivator ranah Wusheng. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakjubkan. Merasakan aura yang datang dari dunia luar, mereka semua memandang. Mereka tidak terkejut melihat Kuan Xing mengenakan topeng, tetapi ketika mereka melihat pemimpin istana Phoenix Langit, kecuali Wu Ji, ekspresi mereka sangat menarik. Pemimpin istana Phoenix Langit, apakah dia bergabung dengan kita juga? Itu tidak benar, bukankah alam Phoenix Langit sangat dekat dengan klan dewa? Mungkinkah istana Phoenix Langit hanya sedang berpura-pura?
Beberapa kultivator ranah Wusheng yang tidak mendapat informasi berbicara satu demi satu, wajah mereka dipenuhi dengan konsistensi, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Quan Xing telah membawa Xiao Fan ke aula utama. Quan Xing menjawab dan tidak tahu harus berkata apa. Wu Ji mendesah tak berdaya, ia mengetahui semua formasi isolasi di wilayahnya dan semua yang terjadi di dalamnya. Ia juga tahu bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit adalah Xiao Fan yang menyamar. Kamu datang, kata Wu Ji dengan tenang. Ya, Quan Xing mengangguk. Aku juga di sini. Xiao Fan mengangguk berat. Kamu lupakan saja, lakukan sesukamu. Wu Ji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehehe, tentu saja. Ini rumahku, kata Xiao Fan gembira. Mendengar Xiao Fan berkata demikian, beberapa kultivator ranah Wusheng di aula itu semuanya menyimpulkan bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit pernah berhubungan dengan Wu Ji sebelumnya, dan merupakan salah satu dari mereka. Pada saat itu, mereka merasakan gelombang rasa hormat terhadapnya. Demi menghadapi klan dewa, pemimpin Istana Phoenix bahkan rela memimpin alam Phoenix Langit dan menjadi pengkhianat bersama. Sebelumnya, klan dewa sangat dekat dengan alam Phoenix Langit. Sekarang tampaknya semua ini sandiwara, semuanya direncanakan oleh pemimpin Istana Phoenix Langit. Jika memang begitu, maka itu berarti mereka telah salah paham sebelumnya. Ya, rumahmu, Quan Xing mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baiklah, Xiao Feng, aku yakin kamu sudah tahu bahwa kita akan bertindak selanjutnya. Kamu tinggallah di sini untuk sementara waktu, lalu kita akan bertindak bersama. Wu Ji berbicara perlahan. Dia hampir saja menyebut nama Xiao Fan, tapi sekilas dia cepat mengubahnya. Ya, Xiao Fan mengangguk berulang kali. Bawa dia turun, Wu Jie menatap Quan Xing dan memberi isyarat agar dia mengatur Xiao Fan. Baiklah, Quan Xing mengangguk, namun, baru 2 langkah, Wu Ji tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Xiao Feng, kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk memakai topeng? Ubah penampilanmu. Hehehe, tidak, sebagai pemimpin Istana Phoenix Langit, bagaimana mungkin aku menyembunyikan kepalaku dan memperlihatkan ekorku? Aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku pemimpin Istana Phoenix Langit, dan aku akan menghancurkan klan dewa. Xiao Fan tertawa. Wu Ji ham. Di aula, semua orang terkejut dan merasa bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit bertingkah aneh, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Quan Xing menyapa Wu Jie, dan mengatur agar Xiao Fan tinggal. Ada banyak ruangan di sini, semuanya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, dan ada susunan isolasi terpisah, sehingga situasi di dalam tidak dapat dirasakan oleh dunia luar. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak usaha yang dicurahkan untuk ini. Xiao Fan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Hehehe, betul juga, bagaimana menurutmu? Bergabunglah dengan kami dengan tulus, nak. Aku punya harapan besar padamu, kata Quan Xing gembira. Hehehe. Tidak tertarik, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ringan. Bocah. Quan Xing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami akan mengambil tindakan selanjutnya. Kamu bisa jalan-jalan atau tetap di kamar. Jangan khawatir, di sini aman, kata Quan Xing perlahan. Baiklah, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Kalau begitu aku pergi dulu, kalau ada masalah, datang saja ke kediamanku. Quan Xing memberitahu Xiao Fan di mana dia tinggal, yang tidak jauh dari Xiao Fan. Baiklah, terima kasih. Xiao Fan mengangguk dan memperhatikan Quan Xing pergi. Setelah Quan Xing pergi, Xiao Fan menghela napas, dia memanggil Wan Xiang dan meminta untuk memeriksa berbagai susunan sihir di ruangan itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Fan melihat seseorang yang begitu ahli dalam formasi. Wilayah Wu Ji mungkin terlihat biasa saja, tetapi ada barisan sihir dan penghalang di mana-mana, dan itu bukan penghalang biasa. Penghalang itu dapat menargetkan kultivator ranah Wusheng. Tempat ini mungkin terlihat biasa saja. Tetapi jika terjadi peperangan, bahkan jika ratusan kultivator ranah Wusheng datang bersamaan,
mereka tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan semua penghalang. Bahkan Xiao Fan merasakan formasi serangan yang mengerikan itu, bahkan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini menunjukkan betapa di luar biasanya Wu Ji aman. Wan Xiang memberitahu Xiao Fan bahwa tempat aman. Xiao Fan mengangguk dan memerintahkan Wan Xiang untuk kembali ke tubuhnya. Saat berikutnya, Xiao Fan mengubah penampilan dan melepaskan Huang Ji. Di mana tempat ini? Setelah Huang Ji muncul, dia melihat sekelilingnya dengan takjub. Hehehe, apa kamu masih ingat Wu Ji? Ini wilayah kekuasaannya, kata Xiao Fan. Ringan, Wu Ji, bagaimana kamu bisa menghubunginya lagi? Tanya Huang Ji heran. Setelah itu, kami akan bersekutu melawan klan dewa bersama-sama, kata Xiao Fan ringan dan singkat menceritakan apa yang terjadi selanjutnya kepada Huang Ji. Kamu harus hati-hati, kata Huang Ji dengan cemas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Fan mengangguk. Selanjutnya, Xiao Fan dan Huang Ji mulai melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di wilayah Wu Ji. 3 hari kemudian, Quan Xing penasaran mengapa Xiao Fan begitu pendiam. Di mata Quan Xing, Xiao Fan bukanlah orang yang pendiam, jadi Quan Xing pergi. Alhasil, saat Xiao Fan membuka pintu, Quan Xing melihat ada seorang wanita cantik di dalam, dan ekspresi tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Xiao Fan tanpa berkata apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk menemuimu, Quan Xing berkata riang. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu, aku pergi dulu. Setelah mengatakannya, Quan Xing berbalik dan pergi. Dia tahu kelemahan Xiao Fan lainnya, yaitu nafsu. Di masa depan, ia akan mengadakan kontes kecantikan di alam Kongchen, memilih sekelompok wanita cantik, dan kemudian memberikannya kepada Xiao Fan. Kamu sakit, gumam Xiao Fan dan menutup pintu. Lah merasa mata Quan Xing tidak normal sebelum pergi. Huang Ji adalah tubuh yang memiliki pesona spiritual. Meskipun pesona spiritualnya diserap oleh Xiao Fan untuk pertama kalinya, bersama Huang Ji di masa depan akan sangat bermanfaat bagi Xiao Fan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan bukanlah orang yang tidak tahu malu, tetapi sedang bekerja keras untuk berkultivasi. Sayang sekali Xiao Fan tidak mau menjelaskannya kepada orang luar. Setelah Quan Xing pergi, Xiao Fan terus bersikap manis terhadap Huang Ji. Sekejap mata, setengah tahun kemudian, selama periode ini, Xiao Fan merasakan semakin banyak aura ranah Wusheng, dan dia semakin dekat dengan rencananya. Akhirnya, Quan Xing datang memberitahu Xiao Fan hari itu dan menyuruhnya bersiap dan rencana pun akan segera dimulai. Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Quan Xing ke aula utama. Ada hampir 100 kultivator ranah Wusheng di sini, dan hanya beberapa dari mereka yang tidak mengenakan topeng dan salah satunya adalah Xiao Fan, yang telah berubah wujud menjadi pemimpin istana Phoenix Langit. Semua orang baru datang tentu saja penasaran. Xiao Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi bangga terpancar di wajahnya. Semakin banyak perhatian yang ia terima, semakin baik suasana hatinya. Semua orang penasaran, dan bahkan seorang kultivator ranah Wusheng yang baik hati mengirim pesan untuk mengingatkan Xiao Fan agar mengenakan topeng. Jika tidak, dia harus berhati-hati terhadap pembalasan klan dewa. Orang ini memberitahu Xiao Fan bahwa meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan alam Phoenix Langit. Hehehe, aku tidak akan melakukannya. Xiao Fan menatap para pria kuat di sekitarnya, wajahnya penuh semangat juang, dan berkata dengan suara berat, pria sejati tidak pernah mengganti nama atau marganya. Aku selalu dekat dengan klan dewa, hanya untuk hari ini saat kita bertindak, klan dewa akan terkejut saat melihatku. Itu akan berdampak lebih besar pada mereka, dan rencana kita akan lebih mudah dilaksanakan. Mendengar kata-kata Xiao Fan, para kultivator ranah Wusheng di sekitar tampak aneh, tidak tahu harus berkata apa. Kamu memiliki karakter moral yang tinggi, seseorang ragu dan mengacungkan jempol pada Xiao Fan. Ya, aku juga mengagumimu. Aku sangat mengagumimu. Hahaha, ini tugasku.
Demi menghancurkan klan dewa, aku tak peduli bahkan jika seluruh alam Phoenix langitku hancur. Xiao Fan mengangkat dadanya dan berkata dengan tegas. Di sampingnya, Quan Xing menenangkan kepalanya tak berdaya dan mendesah pelan. Dia benar-benar yakin dengan Xiao Fan. Ketika Wu Ji melihat pemandangan ini, wajahnya tampak aneh dan ingin mengatakan sesuatu berkali-kali, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia merasa jika Xiao Fan terus berpura-pura menjadi pemimpin Istana Phoenix Langit, itu mungkin akan memberikan efek ajaib pada rencana masa depan. Hahaha semuanya, semoga rencana kita berhasil. Xiao Fan tertawa. Semua kultivator ranah Wusheng di sekitar terkejut. Mereka selalu merasa bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit di depan mereka sangat berbeda dari pemimpin Istana Phoenix Langit yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, Wu Ji tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak bertanya apa-apa. Mereka bahkan merasa ini mungkin karakter asli pemimpin Istana Phoenix Langit, kepribadiannya sebelumnya hanyalah penyamaran agar lebih dekat dengan para dewa. Baiklah, mari kita bagi tugasnya, kata Wu Ji dengan suara berat. Ketika mereka mendengar Wu Ji berbicara, semua orang menajamkan telinga dan menatap Wu Ji. Xiao Fan melakukan hal yang sama, menatap Wu Ji, sangat penasaran tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah itu, kita akan menyelinap ke klan dewa, bertindak sendiri-sendiri, dan menyerang klan dewa dari dalam. Wu Ji berbicara perlahan, ia berencana membagi pasukannya menjadi 8 kelompok dan menyerang medan perang surgawi klan dewa secara bersamaan. Pertama-tama, Wu Ji diam-diam telah membuka jalan menuju alam dewa. Langkah pertama bagi orang-orang ini adalah menyelinap ke alam dewa secara diam-diam. 7 kelompok lainnya bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku. Semoga terhibur.